Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wailu yawma idhil lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Allahumma salli wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara kaitan dengan tahlilan ya. Di mana dalam hal ini ada perseteruan pemikiran antara sahabat saya yang satu ini, yaitu dengan juga sahabat saya Khalid Basalamah. Tentu perlu kita lihat secara objektif ya, karena bahasanya sahabat saya yang satu ini hebat, artinya sangat terdidik dan penuh dengan kualitas sopan santun walaupun suka berbeda pendapat. Itu yang paling saya senangi ini, tidak keluar dari ucapannya kalimat-kalimat yang kasar. Seandainya semua pendebat itu seperti Warkop Institute ini itu bagus. Nah, tetapi yang sering saya perhatikan, sehingga kadang-kadang saya juga terbawa-bawa ya, banyak pendebat itu yang tidak sopan gitu. Padahal di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik itu lebih bernilai dari hanya sekedar sedekah yang diikuti oleh caci maki, gangguan dan sebagainya. Atau falyaqul khairan aw liyasmut, yaitu berbicara baik atau diam. Nah, sahabat saya yang satu ini, Warkop Institute, bahasanya memang oke ya. Saya ngakui ya. Kalau dari artinya bisa dibedakan dengan pendebat-pendebat lainnya itu. Ini the better apa istilah dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan the best of the better ya. Artinya dia adalah seorang yang pendebat yang baik gitu. Yang baik sekali gitu, karena memang bahasanya sangat santun. Nah, ini kalau berbicara berkaitan dengan tahlilan ya, saya tidak ingin mengulang, dan sengaja saya tidak ingin membunyikan ya, membunyikan karena saya sudah tahu isinya. Ini berkaitan dengan tahlilan. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah itu menanggapinya bahwa apa sih ruginya kalau ngikuti sunnah Nabi gitu? Mengapa harus mengikuti sesuatu yang tidak pernah diajarkan? Ya karena mungkin Ustadz Khalid umumnya itu mereka yang biasanya terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran bid'ah, ya, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran bid'ah itu lebih layak kalau menciptakan pola baru di dalam memahamkan agama gitu. Yaitu tadi dengan cara tahlilan. Makanya kemudian Khalid Basalamah menyampaikan apa ruginya mengikuti sunnah. Karena seolah-olah mereka ini memandang rugi kalau mengikuti sunnah Nabi, sehingga perlu mengada-ngada di dalam beribadah gitu. Kemudian kalau berbicara tentang ittiba Rasul itu, mungkin perlu juga Warkop Institute itu banyak mempelajari pola ibadah teman-teman Salafi. Ini kalau berbicara tadi kan berbicara, walaupun ada sedikit salahnya, koreksi ya terhadap Warkop Institute. Misalnya Rasulullah rakaat pertama membaca membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Al-Imran, salah itu.
Rasulullah itu di rakaat pertama membaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nah, itu ya yang menyebabkan siapa namanya Ibnu Abbas kemudian ingin meninggalkan sholat, niatnya itu kan ada Ibnu Abbas waktu itu yang ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini koreksinya saja dari saya. Jadi ada kesalahan itu. Nah, berkaitan dengan ittiba, antum mungkin juga perlu itu mengadakan apa istilahnya piknik wisata rohani itu di teman-teman salafi ya. Artinya agar lebih tahu bagaimana gerakan salafi itu. Wah, kalau salafi ini sepengetahuan saja di Jakarta saja kalau sholat itu lumayan ya. Misalnya di masjidnya Khalid Basalamah sendiri itu, jadi masjidnya Khalid Basalamah itu dekat saya, tidak jauh itu di sekitar Kampung Melayu, namanya Masjid Al-Fatah. Itu jemaahnya tidak pernah menurun, bahkan makin akhir jemaahnya selalu bertambah dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya yang ada di Jakarta kecuali Istiqlal dan Butin ya, di hari-hari iktikaf itu. Nah, kalau melihat pola sholat yang dikembangkan oleh jemaah salafi ini belum ada kalau di Jawa Timur, artinya di kalangan apa namanya, di kalangan masjid-masjid Aswaja itu, kalau dibandingkan dengan yang Khalid Basalamah ini masih belum ada gitu. Atau dibandingkan dengan teman-teman salafi. Karena apa? Cara bacaannya juga pelan mereka itu. Walaupun 11 rakaat biasanya kalau selesai itu jam 11:30 gitu. Itu membaca ayat-ayat panjang memang. Mungkin kalau hal itu Ustadz Khalid tidak perlu diajarin seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan menurut saya, ya berpikir Ustadz Khalid Basalamah, karena saya sendiri meskipun saya tidak kenal beliau, tapi saya tahu masjidnya beliau, tahu aktivitasnya beliau. Bahkan beliau ini adalah seorang yang punya apa namanya, punya restoran Ajwa itu di namanya di mana itu, kelasnya kelas tinggi ya, harganya juga tinggi. Yaitu di atas 150 kalau makan nasi ajwa ya. Bukan kurma ajwa ya, nasi ajwa. Nah, itu. Kalau ingin tahu tentang kehidupan Khalid Basalamah dari pandangan saya selama ini, dan karena saya itu tahu beliau karena saya punya seorang sahabat juga pernah menjadi ketua pondok pesantren Al-Irsyad Salatiga dan pernah menjadi ketua Perhimpunan Al-Irsyad ya. Dewan Perhimpunan Al-Irsyad itu namanya Yusuf Baisa. Jadi saya akrab dengan beliau. Kalau menurut saya teman-teman salafi ini kalau berbicara sunnah tidak memerlukan lagi itu nasihat seperti itu. Karena mereka sangat menguasai itu. Antum kalau mengadakan perjalanan ke teman-teman salafi dari masjid ke masjidnya, rata-rata sholatnya lama itu. Apakah itu sholat wajib, apakah itu sholat sunnah ya, itu biasanya lama-lama itu. Dan mereka kalau sholat tarawih itu memang paling lama. Kalau lainnya selesai, salafi belum selesai walaupun 11 rakaat. Dibandingkan yang 23 di Jakarta, maka akan lebih cepat selesai yang 23 dibandingkan yang 11 rakaat yang dikerjakan oleh jemaah-jemaah salafi itu. Di sini hebatnya salafi. Jadi hebatnya salafi di sini gitu. Nah, kalau antum berbicara berkaitan dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak perlu, artinya mereka ini nggak perlu lagi didekte gitu. Mereka itu sangat perhatian terhadap sunnah. Puasa itu diperhatikan, puasa sunnah juga diamalkan seluruhnya itu. Mana itu ada yang puasa Senin Kamis, di luar puasa wajib tuh. Ada yang puasa Nabi Daud, ada yang puasa sebulan 3 kali itu 13, 14, 15 biasanya itu. Puasa Baydha itu ya. Nah, itu yang menjadi kebiasaan dan praktik mereka. Jadi menurut ana, baiknya antum itu yang banyak melakukan penelitian teman-teman salafi itu bagaimana ibadahnya. Jelas berbeda sekali dengan ibadah mereka yang ngaku aswaja di Jawa Timur mungkin ya.
Artinya selama ini kalau berbicara tentang bacaannya orang-orang Salafi, karena memang rata-rata imam-imam Salafi ini hafal Quran. Jadi rata-rata imam Salafi itu hafal Quran. Beda dengan imam-imam di sana ya. Artinya jaranglah yang hafal Quran gitu. Sehingga itu sangat mempengaruhi. Dan bacaannya pelan, tartil lagi gitu. Ini sekitar gambaran tentang Salafi yang saya ketahui. Kemudian yang kedua itu mengenai pakaian juga mereka sangat tertib. Pakaian mereka ngikuti pakaian gitu. Kemudian cara mereka sholat tahajud juga di luar Ramadan, wah ya sangat luar biasa itu. Tahajud di luar Ramadannya itu. Dan mereka salat suruk itu mereka biasanya sesudah salat subuh tidak langsung turun, menunggu matahari akan terbit, kemudian salat suruk itu. Jadi banyak mereka amalkan dalam kehidupannya. Dan tentu saja mereka benar-benar mengamalkan sunnah. Bukan hanya sekedar wacana ya, kan kebanyakan wacana yang terjadi di antara orang-orang yang ngaku aswaja. Wacana aja tentang ikut Rasulullah. Kalau mereka itu lebih pada praktek yang saya perhatikan ya. Dari sisi Al-Quran juga mereka ini mempraktekkan, mengamalkan, kemudian menghafal. Seluruh jemaahnya ini lebih banyak belajar menghafalkan Quran. Yang saya perhatikan begitu. Jangankan santrinya, seluruh jemaah Salafi umumnya itu kalau ada pengajian kan banjir, ramai banyak kan. Itu dari mereka biasanya apa yang menarik, mobil-mobilnya itu tidak ada lagu-lagu di situ. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu ya. Jadi tidak ada lagu-lagu di situ ya. Yang kita perhatikan yang ada itu bacaan Quran. Bahkan bacaan Quran ini setel radio. Radio mereka ini tidak ada lagu-lagu. Biasanya mereka lebih banyak mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah. Ini tidak ada di kalangan aswaja kayak gini, nggak ada gitu. Jadi mereka ini membedakan diri memang, bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau mereka memang mempraktekkan kehidupan yang seperti itu semua mereka gitu, semuanya mereka kayak gitu, jemaahnya, pengikutnya, semuanya. Selain mereka memang tidak merokok, itu hebatnya mereka. Jadi kalau berbicara sunnah itu jangan ditanya mereka itu, yang perlu dipertanyakan kita gitu. Itu loh. Jadi yang makanya ana itu berharap antum itu bisa melakukan penelitian langsung ke masjid-masjid Salafi. Itu diteliti langsung nih. Bagaimana amaliyah mereka sehari-hari. Rumahnya datangi saja. Berbeda dengan saya datang ke rumah teman-teman di luar Salafi. Beda sekali itu. Istrinya juga berbeda. Cara berpakaiannya berbeda. Inilah perbedaan konsep pemikiran keislaman yang ada di Salafi. Sebenarnya mereka sangat tentram. Yang justru galau itu kebanyakan di luar Salafi. Terhadap Salafi gitu. Melihat Salafi galau. Apa sebenarnya? Jadi coba lihat kalau ada pengajiannya Khalid Basalamah, siapa yang datang? Kalau ada pengajiannya Syafiq Basalamah, jangan terburu-buru mau diusir lah, mau diboikot dan sebagainya. Coba kalau ada pengajiannya mereka itu semua, datangi itu. Bagaimana jemaahnya mereka? Jadi representatif dari jemaahnya juga bisa dilihat itu. Taruhlah paling tidak itu 90% dari jemaahnya, mereka itu adalah orang yang benar-benar mau belajar, bukan mau mendengarkan ceramah saja. Jadi benar-benar mau belajar agama. Bawa buku, bawa ini dan sebagainya, bawa rekaman dan sebagainya. Umumnya kalau ada pengajian umum itu di luar Salafi, kan beda dengan pengajian Salafi. Kalau di Salafi itu pengajian umum, sudah pasti mereka akan bawa buku, akan bawa kaset, bawa rekaman dan sebagainya gitu. Nah, kalau pengajian umum kita itu mendengarkan senang dengan tertawa, ada dan sebagainya. Ini perbedaannya sudah sangat jauh. Makanya kalau mendikte Salafi itu salah kita. Salah kalau mendikte Salafi. Karena saya tahu persis kehidupan Salafi dari awal ya. Karena saya pernah berada di bawah naungan Ihya'ut Turas Al-Islamiyah, Kuwait itu. Saya tahu persis tuh. Jadi pernah berada di bawah naungan Lajnah Khairiyah Mustarokah di Jakarta itu. Jadi tahu perkembangan mereka. Dan rata-rata santri-santri mereka itu
tidak ada yang tidak menghafal Al-Quran. Semua santri salafi itu diharuskan menghafal Quran sejak kecil, sejak kecil. Jadi ini yang tentu saja berbeda. Ada, kalau kita umumnya, kalau di Madura umumnya ya, kalau kita lihat di Madura itu umumnya, itu yang banyak bagaimana membaca kitab. Nah, iya kan? Bagaimana membaca kitab? Yaitu dengan pertama Emriti, Nahul Wadi, dan terus gitu berbicara sampai ke apa namanya, matan Ibnu Malik itu, Alfiyah ya, matan Alfiyah, suruh ngafal Alfiyah dan sebagainya. Itu memang ya nggak salah sih. Cuman mungkin akan lebih bagus jika pesantren-pesantren itu visinya dirubah. Yaitu pesantren visinya dirubah. Coba dari sejak kecil anak itu diajarin ngafal Quran. Jadi diajarkan ngafal Quran itu. Semua pesantren, wah itu hidup Islam tuh. Kalau seperti itu hidup Islam. Jangan begitu masih anak-anak sudah diajarin nyanyi itu. Ini bedanya antara salafi dan di luar salafi. Kalau di salafi kan yang pertama sudah diajarin ngafal riba gitu, ngafal barsanji. Jadi beda sudah, kelasnya beda. Yang salafi itu suruh ngafal Quran dan hadis Nabi, Bulughul Maram. Kemudian suruh memahami itu juga kitab-kitab lainnya ya, Aqidatul Wasithiyah dan sebagainya, sampai kelas tinggi itu nantinya seperti itu. Di sini yang membedakan antara salafi dengan orang-orang di luar salafi. Mungkin itu antum harus banyak belajar dari sana gitu. Karena antum, kalau saya lihat antum ini sangat sangat terdidik, dari sisi bahasa juga terdidik ya. Itu. Jadi di dalam hal ini sungguh akan luar biasa sebuah keberadaan umat Islam ini kalau Al-Quran ini tuh diutamakan. Karena apa? Al-Quran itu dikatakan oleh Rasulullah safi'an li ahlihi, kelak sebagai manfaat kepada mereka yang hafal itu. Jadi akan memberikan syafaat Al-Qur'annya. Akan membela mereka. Syafaat itu kan pembelaan. Syafaat itu pembelaan kepada setiap orang yang dipastikan mendapatkan salawat. Jadi kalau kita bandingkan memang sangat beda. Di sinilah letaknya antara salafi dan bukan salafi. Jadi tidak benar kemudian kalimat salah pikir. Jangan-jangan yang salah pikir itu di luar salafi gitu. Ini ya, jangan-jangan yang salah pikir di luar salafi. Coba lihat saja dulu caranya mereka beribadah itu. Lihat saja itu. Caranya mereka beribadah bagaimana. Bahkan di Jakarta ini banyak masjid-masjid itu yang menyewa teman-teman salafi yang hafal Quran untuk menjadi imam tuh. Jadi harusnya apa yang dipersiapkan bukan hanya sekedar mampu membaca kitab kuning. Kalau di praktek di pondok-pondok pesantren salafi itu biasanya langsung muhadasa itu. Setelah muhadasa praktek itu kemudian diikuti oleh nahwu, dan saya sendiri itu tahu banget perjalanan pendidikan salafi itu seperti apa itu ya. Jadi memang sejak kecil itu sudah diajarin ngafal Quran itu. Di samping ilmu-ilmu yang lainnya diikut sertakan. Kalau di kalangan kita kan tidak dari sana pertama kali itu. Jadi diajari mengenal bahasa Arab saja itu. Akhirnya begitu besar itu padahal kalau kita lihat itu ribuan pesantren gitu. Jadi kalau kita lihat dari teman-teman Aswaja itu ribuan pesantren gitu. Tapi kalau kita lihat kualitas umat Islam dari ribuan pesantren, kan pertanyaannya seperti apa gitu. Ya, seperti apa? Mana hasilnya seperti apa? Kan begitu harusnya kita itu. Nah, jadi menciptakan akhlak terhadap Allah dan Rasulnya itu yang dibangun salafi. Saya tahu Khalid, saya tahu Safik itu kalau rumahnya tahu banget itu ya. Dan saya banyak teman-teman salafi, dan saya selalu bahkan sering diminta juga menyampaikan dakwah di teman-teman salafi seperti di Tangerang ya. Banyak ya. Mereka bergabung dengan Muhammadiyah dan sebagainya.
Bahkan saya pernah juga memberikan pandangan-pandangan berkaitan dengan keberadaan Muhammadiyah dan Salafi dan sebagainya gitu. Karena kalau saya lihat cara berpikir yang seperti ini bagus. Nggak ada masalah-masalah seperti yang dituduhkan di dalam internet itu, menurut saya tidak ada. Karena di internetnya yang saya lihat itu expose Salafi terlalu jelek keluar, yang dibuat demikian rupa sehingga tidak mau melihat keberadaan Salafi yang sesungguhnya di masjid-masjid. Seperti apa mereka itu. Ini yang membedakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.